Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diperkenankan untuk kembali bersama-sama menyimak program Tafsir Kabir. Sejatinya sosok yang seharusnya hadir di studio ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari Tafsir Kabir adalah Maulana Fazal Muhammad Mubashir Syahid atau narasumber utama kita. Hanya saja berhubungan bahwa beliau berhalangan hadir, saya pun yang lemah ini diberi amanah untuk menggantikan beliau dan mengisi acara Tafsir Kabir ini. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama-sama, Tafsir Kabir merupakan sebuah magnum opus dari Khalifah kedua Jamaah Muslim Ahmadiyah, yakni Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu, atau Al-Muslihul Mau'ud, yakni pembaharu yang janjikan, yang beliau karang dalam 10 jilid. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Pada hakikatnya banyak sekali hal yang dapat kita petik dan pelajari dari tafsir ayat ke-43 surah Al-Baqarah ini, yakni dari Tafsir Kabir yang Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu taala anhu tulis. Hanya saja di sini akan kita coba untuk ikhtisarkan bersama-sama pembahasan-pembahasan yang penting yang dapat kita temui dan jumpai dari ayat ini. Ayat ini pada hakikatnya masih merupakan sambungan atau kontinuitas dari dua ayat sebelumnya yang membahas perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Bani Israel. Dalam ayat ini secara spesifik Allah Ta'ala menyebutkan dua larangan tambahan kepada Bani Israel, yakni bahwa wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian wahai bangsa Yahudi atau wahai Bani Israel mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula wataktumul haqq, dan jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran. Di sini ada konstruksi kebahasaan yang cukup menarik. Sejatinya jika Allah Ta'ala ingin memisahkan dua perintah ini sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, Allah Ta'ala bisa mengucapkan atau berfirman seperti ini, wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqq, yakni la di sini, huruf la di sini dapat diulang dua kali karena pada hakikatnya la di sini memfaidahkan atau mensignifikansikan adanya an-nahyu atau larangan. Hanya saja di sini la atau huruf la yang bersifat larangan ini tidak diulang dua kali. Jadi Allah Ta'ala hanya menyebutkan satu la yang dia taruh di awal dari ayat ini, yakni wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq. Jadi bukan lagi wala taktumul haqq, tapi cukup wa taktumul haqq. Nah, menurut Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu taala anhu, ketidakadaan la dalam konteks pengulangan tadi memberikan signifikansi bahwa Allah Ta'ala memaksudkan dua larangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ini bahwa perintah untuk tidak mencampur adukan, tidak melilit-lilitkan kebenaran dengan kepalsuan, plus untuk tidak menyembunyikan kebenaran ketika kebenaran itu tiba, ketika kebenaran itu tampak, tidak bisa saling berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Ini dua hal ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.
Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas pula dalam pertemuan sebelumnya, terdapat sebuah isyarah yang latif, sebuah isyarah yang klandestin, yang halus dalam setiap larangan yang Allah Ta'ala turunkan dalam kitab-kitab sucinya, wabil khusus dalam Al-Quran Al-Karim. Yaitu bahwa tiap kali Allah Ta'ala menyebutkan sebuah larangan kepada suatu umat, kepada suatu bangsa, nah, merupakan sebuah keniscayaan bahwa kelak pada suatu zaman nanti umat tersebut akan mulai melenceng, mulai menyeleweng dan melanggar larangan yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi mereka tersebut. Dalam konteks ini Allah Ta'ala memberikan larangan kepada Bani Israel untuk tidak mencampur adukan, tidak menyamaratakan antara kebenaran dengan kepalsuan atau kebatilan, plus untuk tidak berusaha menekan atau memendam kebenaran ketika kebenaran itu zahir dan tampak di hadapan setiap mata orang yang memandang. Nah, hal ini masih ada kaitannya dengan nubuat kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab Yahudi, dalam terutama Taurat serta kitab para nabi, sebab perjanjian lama atau yang dikenal juga dengan sebutan Taurat serta Ketuvim serta Neviim, yakni kitab-kitab serta surat-surat atau bisa disebutkan sebagai karangan-karangan para nabi yang minor dari Bani Israel. Di sana terdapat berbagai macam nubuat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang di antara nubuat-nubuat tersebut tidak semuanya bersifat harfiah, yakni penggenapan nubuat-nubuat tersebut tidak semuanya dapat dikatakan tergenapi atau terjelmakan secara letterlek. Sebab sebagaimana juga diterangkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, nubuat-nubuat yang Allah Ta'ala lontarkan melalui lisan suci para nabi mengandung juga unsur yang sifatnya majazi, yakni ada sifat metafora di dalamnya. Nah, karena ada unsur metaforis dalam nubuat-nubuat tersebut, diperlukan adanya usaha untuk menakwilkan, untuk menafsirkan, untuk mencari tahu apa sebenarnya hakikat yang terkandung dalam nubuat-nubuat tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa Bani Israel amat sangat disayangkan berusaha untuk mencampur adukan penggenapan nubuat-nubuat tadi dengan cara yang serampangan, yakni mereka bersikukuh bahwa misalkan suatu nubuat harus benar-benar tergenapi, harus benar-benar terejawantahkan dalam bentuk letterleknya. Misalkan mungkin saja dalam kitab-kitab Yahudi tersebut dikatakan bahwa nabi yang akan datang atau nabi yang dijanjikan itu akan datang dari Yerusalem atau dari Zion, atau dikatakan akan datang di tengah-tengah saudara kalian, yang dimaknai oleh orang-orang Yahudi sebagai 12 suku Bani Israel itu sendiri. Nah, hanya saja merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bahwa ketika seorang pendakwa kenabian datang, hendaknya yang pertama-tama dilihat untuk kita bisa membuktikan apakah pendakwa ini merupakan seorang nabi yang benar adalah bahwa pertama, apakah kedatangan seorang nabi ini dituntut oleh hajat waktu. Jadi apakah waktu ketika seorang pendakwa ini melontarkan pendakwaannya memang membutuhkan kedatangan seorang nabi. Kedua, apakah nabi tersebut mampu melaksanakan serta menggenapkan misi yang dengannya dia diutus. Dan barulah yang ketiga, apakah memang sebelumnya sudah terdapat tanda-tanda mengenai nabi ini atau nubuat-nubuat nabi terdahulu mengenai kedatangan nabi ini, dan apakah di antara tanda-tanda tersebut sebagiannya ada yang sudah tergenapi.
baik secara lahiriah maupun tadi secara takwili atau perlu ditakwilkan. Nah, kalau kita lihat kedatangan Nabi Muhammad SAW menggenapi ketiga elemen ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW datang pada zaman ketika dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. yakni pada suatu zaman ketika di muka bumi dan juga di tengah-tengah lautan, ini di seantero pelosok dunia tengah berkecamuk badai keonaran atau badai kefasadan. Dan inilah hajat atau kebutuhan waktu yang memanggil-manggil, yang meronta-ronta supaya seorang muslih Rabbani, seorang pembaharu yang diutus dari langit diturunkan untuk membenahi urusan bumi. Jadi dari sisi ini kedatangan Nabi Muhammad SAW pada zaman itu, ini pada abad ke-7 Masehi di belantara Arabia, atau yang oleh sebagian ahli historiografi dinamakan sebagai zaman late antiquity atau antiquitas akhir. Nah, pada zaman itu memang sangat dihajatkan kedatangan seorang nabi. Yang kemudian elemen kedua yang bisa kita lihat untuk memverifikasi kebenaran seorang nabi adalah apakah sosok nabi ini mampu menyelesaikan, mampu menuntaskan misi yang dia bawa. Tadi kita sudah ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang, banyak sekali keonaran atau bahkan badai keonaran berkecamuk merajalela di muka bumi. Namun ketika beliau mangkat dari dunia yang fana ini, dikatakan dalam Al-Quran bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. yakni seluruh isi bumi sekarang tengah dipenuhi nur, dipenuhi cahaya dari Tuhan Khaliknya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang di muka bumi, seluruh isi bumi, baik itu daratan maupun lautan, dilimpahi oleh kebejatan, kedurjanaan, amoralitas. Namun ketika beliau mangkat, dikatakan bahwa bumi tengah dipenuhi, tengah dimenangi oleh cahaya Tuhan. Dengan kata lain, bala tentara iblis, kekuatan gelap dikalahkan dan di bumi hanguskan di bawah duli telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Dari dua elemen ini dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar dalam pendakwaan beliau. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dari Bani Israel untuk menerima apa yang beliau dakwakan. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pun menggenapi beberapa nubuat yang terdapat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Meskipun memang tidak semua yang tertera di sana tergenapi secara harfiah, karena seperti tadi dikatakan di awal, tidak semua nubuatan mengandung sisi yang murni bersifat letterlek, yang murni bersifat harfiah. Ada beberapa spesifikasi yang butuh untuk ditafsirkan seperti itu. Nah, dalam konteks Taurat, ini Sifar Tathniyah atau Sifar atau kitab ulangan ayat 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Di sana disebutkan bahwa kelak nabi yang akan datang ini akan berasal dari antara golongan saudara Bani Israel, yakni Bani Ismail. Dan kepada sosok nabi ini dikatakan bahwa Tuhan akan memanifestasikan, akan menumpahkan segala isi kalamnya. Dengan kata lain, bahwa kalam ilahi yang dibawa oleh nabi ini merupakan kalam ilahi yang sifatnya final, yang sifatnya definitif, serta yang sifatnya komprehensif. Dan inilah memang yang didakwakan oleh Al-Quran. Dikatakan bahwa Al-Quran merupakan tibyanan likulli syai', yakni Al-Quran adalah penjelas
Al-Quran adalah sosok yang mampu memberikan eksplikasi, yang mampu memberikan eksposisi terhadap segala permasalahan yang dijumpai oleh manusia dari zaman ke zaman. Dan dengan kata lain, Al-Quran menggenapi juga nubuat dari beberapa kitab Bani Israel, wabil khusus tadi kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Jadi dari ketiga elemen tadi, ini bahwa apakah hajat zaman memang membutuhkan atau menuntut kedatangan seorang nabi. Kedua, apakah seorang nabi tersebut berhasil dalam melaksanakan misinya. Dan yang ketiga, apakah seorang nabi mendapatkan atau mampu menggenapkan kabar gaib yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kesemua unsur ini bisa kita jumpai dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, wajib bagi bangsa Yahudi untuk tidak berusaha mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dengan kata lain, tidak membuat orang-orang awam ragu atau tidak menjadikan mereka merasa bimbang akan kebenaran Nabi Muhammad SAW ini. Hanya saja kembali lagi, ternyata orang-orang Yahudi berbelok atau menyeleweng dari larangan ini. Kemudian dikatakan bahwa salah satu bentuk lain dari penyelewengan umat Yahudi adalah bahwa mereka tidak hanya mencampur adukan, tapi berusaha untuk menekan, untuk menyembunyikan dari pandangan mata orang awam nubuat-nubuat yang secara langsung memang jelas-jelas merujuk kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa dalam sejarah kebanyakan umat Yahudi atau bangsa Bani Israel wabil khusus yang saat itu tinggal dan hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan karunia untuk beriman kepada beliau. Banyak faktornya, salah satunya ialah karena ulah atau akibat dari perbuatan para elit mereka, para pemimpin mereka. Yang pertama, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, atau bahkan yang kedua, menekan kebenaran itu ketika jelas-jelas kebenaran itu tampak. Ibaratnya ketika seorang ingin supaya kamarnya terhangatkan setelah semalam suntuk tidak mendapat matahari, akan tetapi ketika matahari tersebut datang, ia justru malah menutup kamarnya dengan kain hordeng. Jadi sinar matahari tersebut tidak bisa masuk ke dalam kamarnya, dan inilah persis yang terjadi pada kalangan Bani Israel. Dan kita lihat dikatakan wa antum ta'lamun. Waw di sini adalah waw haliyah yang menunjukkan keadaan. Yakni umat Yahudi sayang sekali, bangsa Bani Israel sayang sekali mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran serta menyembunyikan kebenaran, padahal mereka dengan sangat jelas mengetahui bahwa memang yang mulia Rasulullah SAW adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu. Jadi di sini ada semacam penyesalan atau ada semacam rasa kasihan, rasa iba dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kendati kalian mengetahui dengan jelas bahwa Muhammad SAW adalah penggenapan dari apa yang telah aku berikan nubuat-nubuatnya kepada para nabi terdahulu, kalian justru ingkar kepada beliau. Kalian justru menolak kebenaran beliau. Dan demikian kalian mengundang kemurkaanku, mengundang kemarahanku, dan kalian benar-benar menggenapi diri kalian sendiri menjadi sosok yang maghdubu alaihim, yakni mendapatkan kemurkaan serta ketidaksukaan ilahi. Nah, inilah kandungan yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 43 berdasarkan tafsir Kabir. Demikian pembahasan kita untuk saat ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.